Halo Besti Lila, bertemu lagi dengan si Reki. Kali ini kita akan bahas buku, tapi buku ini buku saku kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana ya. Tapi pembahasan kali ini sedikit agak berat, nggak seperti yang kemarin kita bahas puisi. Dan kali ini judulnya adalah Jerat-Jerat Iblis. Dan menariknya buku ini tuh ada kurikulum vitae Iblis, CV Iblis. Menarik kan? Dan ini ada 75 halaman, 7 ditambah 1 76 daftar pustakanya. Oke, kita bahas. Menariknya kita bahas apa dulu? Daftar pustakanya atau CV Iblisnya? Oke, kita bahas CV-nya dulu ya. Oh ya, ini juga menarik ya. Kita bahas CV-nya dulu lah, daripada lihat daftar isinya. Tereng. Oke, kita bahas CV-nya Iblis ya. CV Iblis. Gelap. Nama Iblis, kedudukan pemimpin tertinggi setan, jin, dan manusia. Gelar laknatullah, lahir sebelum diciptakannya Adam. Tempat tinggal, tempat-tempat yang kotor, toilet, dan rumah-rumah manusia. Berarti di rumah kalian juga ada ya jin atau iblis. Iblis lah pokoknya. Singgasana di atas air. Ini singgasananya di atas air. Agama kafir, sosok dan rupa. Karena ia termasuk makhluk gaib, maka ia dan keturunannya tidak mudah dilihat. Oke? Jabatan pemimpin orang-orang kafir. Masa jabatan sampai hari kiamat. Serem ya. Bahasa dapat mengetahui semua bahasa manusia, mempunyai kemampuan membaca, memahami, berbicara, dan berkomunikasi tanpa menggunakan aksen asing. Juru bicara paranormal, dukun, dan para penyebar ideologi sesat. Asistennya orang yang diam saat kebenaran dilanggar. Karyawan utama para pemimpin kekufuran. Karyawan umum setan, jin, dan setan manusia. Keluarga besar para togut. Kaki tangan orang kafir, fasik, murtad, dan munafik. Kekasih di dunia para wanita penghibur dan pezina. Musuh utama para nabi dan kalangan ulama Rabbani yang memikul tugas kenabian. Musuh utama yaitu setiap orang mukmin. Hobi menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran dan menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Cita-cita ia ingin menjadikan jin dan manusia kafir sebagai pengikutnya. 2, 3. Tujuan hidup menggiring manusia ke dalam neraka. Makanan dan minuman favorit bangkai manusia, gibah, sesajian, serta setiap makanan maupun minuman yang tidak disebut nama Allah kepadanya. Tempat favorit, tempat-tempat najis dan lokasi maksiat dilakukan. Tempat yang dibenci, majelis ilmu, medan jihad, dan lokasi ketaatan. Lukisan kesayangan, tato, dan semua simbol setan atau iblis. Mata pencaharian, setiap harta yang haram. Alat komunikasi, gibah atau menggunjing. Namimah, mengadu domba dan dusta. Suara kesukaan, musik, dan lagu-lagu mesum. Itu ada 30 CV iblis ya. Ada singgasana di atas air.
Ini cukup menarik ya, singgasananya itu di atas air. Terus baru tahu ya, iya, dipotong aja deh. Oh iya. Dan selanjutnya kita bahas 3 karakter pokok iblis yang telah bermetamorfosa pada sekutunya dalam menyesatkan manusia. Yang pertama yaitu selalu membangkang dan membantah apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah padanya. Ketika menyembelihnya, perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Setan selalu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantahmu, dan jika kamu menuruti mereka, tentulah kamu termasuk pula golongan musyrik yang membangkang, yang selalu membangkang. Kedua, iblis sangat takabur, lagi sombong, angkuh, congkak, dan arogan. Yang ketiga, iblis selalu berusaha mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya, talbis wa kitmanul haq. Karakter iblis dan tipu dayanya yang diungkap Al-Quran ini ada 30 ya. Jadi per judul itu, terus penjelasannya hanya sepotong ayat Al-Quran itu aja, gak ada pembahasan lebih detail seperti pembahasan selanjutnya, seperti pakai kitab tafsir. Hanya sepotong ayat, jadi judul sama potongan ayat. Ya contohnya ya. Yang pertama, musuh utama setiap mukmin, aduwwun mubin. Nih surat Al-Fatir, surat Fatir. 2. Pembangkang dan selalu bermaksiat, Asia. Makhluk yang terkutuk dan terusir, Ar-Razim. Berwatak jahat, liar, dan kurang ajar. 5. Terus berupaya menggelincirkan manusia. Terus 6. Menjerumuskan. 7. Menyesatkan. 8. Menyusup dan mempengaruhi. 9. Merasuk dan merusak. Di sini ada penjelasan tentang riba. 10. Menaklukkan dan menjatuhkan. 11. Menguasai. 12. Menghalang-halangi. 13. Menakut-nakuti. 14. Menyesatkan sejauh-jauhnya. 15. Merekomendasi. Sawala. Merekomendasi, ini ayatnya Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang murtad kembali ke belakang atau kekafiran. Sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan. 16. Menggiringi. Ta'uzu. Menyeru. Yada'u. 18. Menjebak. Yaftinu. 19. Menciptakan image positif untuk kebatilan. 12. Membisikkan hal-hal negatif ke dalam hati dan pikiran seseorang, yuwaswisu. Mengancam dan memberikan iming-iming, ya'idu wa yumani. Mana asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini panjang ya, fahsya, kikir. 22. Memperdaya dengan tipu muslihat. 23. Membuat orang lupa dan lalai. 24. Menyulut konflik dan kebencian. 25. Menganjurkan perbuatan maksiat dan amoral. 26. Menyuruh orang menjadi kafir. 27. Mengganggu masaya musuh. 28. Memasukkan yulki, keraguan, kekufuran, dan kemunafikan. 29. Tidak mau menolong manusia ketika manusia benar-benar membutuhkan. 30. Suka mengajarkan sihir, yu'alim as-sihir, sir.
Panjang ini ayatnya ini. Ini ayat tapi enggak ada tulisan ayatnya ya. Oh, Al-Baqarah. Nah, itu tadi karakter iblis dan tipu dayanya yang diungkap di Al-Qur'an. Jadi ada 30 karakternya. Dan selanjutnya kita akan membahas anak iblis dan tugasnya. Apa aja itu anak iblis dan tugasnya? Kita bertemu lagi besok. Dah, kita bahas di video selanjutnya.